Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Nursafitri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial pembelajaran mengenai belajar mendeskripsikan. Di sini sebelumnya saya akan memaparkan sebuah kompetensi dasar terlebih dahulu. Pada kompetensi dasar belajar mendeskripsikan yaitu 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.1 menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain sebagainya yang dibaca atau didengar. Kemudian 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Yang keenam, menggunakan bahasa sehingga seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks deskripsi tersebut. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti bentuk, ukuran, warna, ciri-ciri psikis, atau keadaan suatu objek dengan rinci. Struktur teks deskripsi. Adapun struktur yang menyusun teks deskripsi sehingga menjadi suatu keutuhan, struktur tersebut yaitu 1. Judul. Judul adalah menggambarkan isi teks. Yang kedua, kalimat topik. Kalimat topik yaitu kalimat membuka yang menjelaskan hal apa saja yang hendak dideskripsikan. Yang ketiga, deskripsi, yaitu bagian penjelasan benda
atau suatu hal yang akan dideskripsikan. Yang keempat, simpulan. Bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat oleh penulis. Jenis teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, paragraf deskriptif subjektif, yaitu suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks paragraf spasial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks paragraf objektif. Teks ini, objek digambarkannya apa adanya, menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Langkah-langkah membuat teks paragraf deskripsi. Yang pertama, menentukan tema objek yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru. Yang kelima, mengandung kata kerja perasaan, pendapat, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Contoh teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak tahun 780 sampai 840 Masehi. Dengan ketinggian sekitar 400 meter, suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai Candi Borobudur, harus menaiki banyak anak tangga. Beberapa anak tangga ada yang curam, sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke Candi Borobudur. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter kubik. Untuk mencapai ke pusat candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Selama menuju candi, pengunjung akan disuguhkan berbagai dagangan khas orang Jawa, mulai dari kaos, gelang, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Jalan menuju candi ini dari pintu masuk terbentang luas dan dikelilingi pohon-pohon yang sangat rindang. Ya, sekian tutorial pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.